Halo teman-teman Portal Kripto, selamat datang di episode kedua di editorial What's Behind the Editorial Desk. Di sini seperti biasa kita akan mengulas apa sih yang ada di balik kebijakan tim redaksi Portal Kripto. Sekalian kita gosip tipis-tipis tentang isu yang lagi hot. Nah, kebetulan di episode 2 ini kita edisi spesial, yaitu kita Kaleidoskop 2022 berhubung ini di penghujung tahun. Di sini aku ditemenin sama dua orang teman tim redaksi. Mungkin kita perkenalan singkat dari sebelah saya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Hengki. Saya di tim redaksi posisinya sebagai jurnalis, jadi pekerjaan sehari-hari saya itu riset tentang kripto dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan berita atau artikel. Seperti itu. Sudah cukup? Cukup. Pindah ke sebelahnya. Halo teman-teman, nama saya Arli Fauzi. Saya itu sebagai analis di Portal Kripto. Jadi kalau misalkan kalian tiap pagi lihat berita pergerakan harga atau data on-chain, itu saya yang buat. Atau enggak kalau yang data on-chain itu ada Tevira satu lagi yang suka bikin gitu. Saya belum kenalan kebetulan ya. Iya. Nama saya Okta, di sini saya tukang tanya-tanya aja. Nah, berarti kita tukang jawab dong. iya betul. Oh, iya. Boleh ya. Saya boleh. Iya. Nah, ngomongin dunia kripto 2022 nih bisa dibilang ramai banget. Nah, kebetulan tim redaksi Portal Kripto ini bikin laporan khusus Kaleidoskop 2022. Mungkin bisa ditampilkan di sini ya, nanti kelihatan di layar. Ini dia Kaleidoskop Dunia Kripto 2022. Di bulan Januari geopolitik dunia mulai panas, ada indikasi Rusia akan menyerang Ukraina. Yang kedua, Anang Hermansyah merilis token ASICS. Pada Februari, Rusia akhirnya menginvasi Ukraina. Di bulan Maret, The Fed US merilis suku bunga 0,25 basis poin. Presiden Korea Selatan yang terpilih merupakan pro-kripto. Di bulan April, Indra Kents ditangkap terkait kasus penipuan binary option. Lalu Terra Luna sentuh all-time high. Dan Afrika Tengah akhirnya melegalkan Bitcoin sebagai mata uang menyusul El Salvador. Di bulan Mei, pajak kripto akhirnya diterapkan di Indonesia. Fed US kembali menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin. Dan yang paling heboh, ekosistem Terra ambruk. Di bulan Juni, Persib umumkan Fan Token dan terjadi banyak PHK massal di perusahaan-perusahaan kripto dunia. Di bulan Juli, masih efek dari Terra Luna, banyak perusahaan kripto yang mengalami kebangkrutan. Ada juga Tesla yang menjual 75% Bitcoin-nya. Dan yang terakhir, Amerika Serikat resesi dan mengalami inflasi tertinggi dalam 4 dekade. Di bulan Agustus, jaringan Solana diretas dan ada kabar baik NFT bisa diunggah di Instagram dan Facebook. Bulan September ada The Merge Ethereum 2.0. Juga ada pidato Jokowi yang mengatakan bahwa 2023 akan gelap. Di bulan Oktober ada Aptos Live Mainnet serta Elon Musk membeli Twitter mengakibatkan nilai Doge pumping. Di bulan November FTX bangkrut, ini adalah kehebohan terbesar setelah kasus Terra Luna. Ada juga berita menarik dari CTO Indodax yang mengeruk harta karun 500 Ethereum dari email lama. Yang terakhir di bulan November, Bank Indonesia merilis white paper rupiah digital. Di penghujung tahun bulan Desember, toko kripto diakuisisi Binance. Di bulan ini juga ada pengesahan RUU PPSK, kini OJK mengawasi aset kripto. Lumayan rame ya. Dan Sangat. ini tuh banyak yang nggak aku sebutkan karena nanti jadi panjang. Betul. Gitu. Sekali. Tapi ini aja udah rame ya. Iya. Rame Jadi banget sebetulnya ini. gimana sih, kan kalau bisa dibilang overall nih 2022 kripto nih baik atau buruk? Kalau secara overall itu kripto di 2022 itu mungkin bisa direpresentasikan dalam satu kata ya, itu dia tuh merah. Merah ya? Ya. Merah, ini satu Merah. kata untuk kripto 2022. Iya, betul. Merah. Merah. Kalau dari Arli, Sebentar ya. kopi dulu, oke boleh. Ini kebetulan kopi, jadi mungkin satu katanya pahit. Baik. Oh baik. Oh, ya. Kripto 2022 itu pahit. Ya. Pahit. Betul. Jadi emang kalau tadi baca ringkasan berita yang dari website aja, banyak kan negatifnya ya. Betul. Sebenarnya gimana sih awal mulanya ini winter coming Di di 2022. 2022?
Kalau awal mulanya itu kan sebetulnya mungkin kita bisa lihat dari tahun sebelumnya ya 2021 sebelum ke 2022 itu memang sudah ada tren penurunan secara bertahap kecil-kecilan lah kayak gitu. Terutama itu kalau mau di highlight mungkin bisa dilihat ketika major coin itu mereka menyentuh titik tertinggi all time high di November ya. November itu kan setelah euforia COVID ramai terus menjalar ke kripto semua masuk ke industri itu dan bikin all time high terus turun dari situ perlahan turun termasuk di awal Januari sampai kemudian akhir tahun trennya itu ya kalau nggak bearish ya sideways dikit-dikit lah sideways bearish kayak gitu setelah ATH. Iya betul. Itu kalau dari secara umum dari segi harga ya, segi grafik harga. Nah, mungkin kalau misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya itu udah pasti faktor fundamental lah paling mempengaruhi gitu. Tapi kan dari faktor fundamental itu nantinya bisa kita korelasikan gitu di pergerakan harga. Karena kan pergerakan harga suatu aset itu representasikanlah apa yang terjadi nih gitu. Kita juga bisa lihat dari situ sih sebenarnya. Jadi fundamental dan teknikal itu saling berhubungan sebetulnya gitu. Kalau misalkan berkata Bro Hengki ya tadi, memang Desember Januari itu 2021 dan Januari 2022 itu harga kripto memang cenderung turun gitu. Tetapi pada kuartal pertama itu sebetulnya dia kembali naik lagi. Jadi Januari turun, Februari turun, Maret tuh balik lagi naik ke harga Januari awal itu. Nah, di kuartal 2 sampai kuartal 4, nah itu terjadilah yang tadi dibahas sama Otak. Ini itu yang sangat mempengaruhi terhadap harga itu sendiri. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kaleidoskopnya itu ya, ini sambil nyontek ya. Iya, sambil. Kayaknya nih awal-awal kehancuran awal-awal drama nih dari Februari. Ada Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Yang sebelumnya nih ada juga sih, Ana merilis asik di Indodax ya, listing di Indodax. Tapi kayaknya enggak ya, enggak ada efek kayak Rusia lah gitu. Kita bahas yang Rusia aja. Iya. Oke, kalau untuk yang Rusia itu enggak hanya di kripto, itu mempengaruhi secara global gitu, makroekonomi sangat terpengaruhi sampai sekarang gitu. Makanya ada kenaikan inflasi, ada kenaikan suku bunga dan lain itu disebabkan oleh keadaan global sih sebetulnya. Memang pemicunya di awalnya di Rusia Ukraina ini gitu. Tetapi di kripto itu di situ agak berperan ya karena dipakai sebagai alat untuk charity ya, terutama Ukraina itu banyak mendapatkan bantuan nih charity melalui dompet kripto gitu seperti itu. Nah untuk kesininya nih itu setiap ada kenaikan suku bunga terus kenaikan inflasi berimbas nih ke pergerakan harga kripto kayak gitu. Nah itu uniknya kripto sekarang tuh keadaan makroekonomi itu sangat mempengaruhi karena kripto itu terutama Bitcoinnya sudah termasuk sebagai komoditas yang diakui oleh dunia. Beda kalau misalnya kita lihat harga Bitcoin di 2018 atau 2018 ke bawah gitu ya, itu kondisi dunia tuh tidak begitu mempengaruhi kenaikan indeks dolar dan lain-lain itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Nah kalau sekarang tuh jadi mengikuti gitu gitu. Artinya semakin kredibel lah, semakin diakui komunitas. Bagus sih menurut saya, ini masih diakui gitu. Ngomong-ngomong soal perang Rusia Ukraina tadi, itu sebetulnya ada juga dampak turunan dari perang itu ya. Secara makroekonomi itu kan perang Rusia Ukraina itu direspon dengan katakanlah sabotase ya oleh Uni Eropa. Sabotasenya itu termasuk pelarangan ekspor impor dalam beberapa bahan pokok seperti itu. Dan salah satunya yang berpengaruh ke industri kripto itu adalah supply energi yang berkurang drastis ke Uni Eropa. Karena kan Rusia itu sebetulnya salah satu pemasok energi terbesar tuh buat Uni Eropa, termasuk juga Amerika mungkin, tapi tidak sebesar Uni Eropa. Itu berdampak terhadap ya kenaikan biaya energi ya, karena pasokannya kurang ya otomatis harga bakal naik kan. Nah, harga naik
salah satu komponen energi yang berpengaruh itu kan listrik. Listrik itu digunakan untuk sebagai alat operasional penambangan kripto. Betul. Nah, di Uni Eropa kalau berdasarkan data itu ternyata populasi miners kripto itu lumayan banyak. Ya, Sangat besar, sangat banyak ya kan. Sangat banyak. Nah, makanya itu mungkin mempengaruhi kepada kesulitan penambangan Bitcoin yang semakin tinggi, dan itu mempengaruhi profitabilitas si penambang juga. Biaya operasional naik, harga Bitcoinnya makin murah gitu, malah jadi rugi. Itu juga jadi yang memberikan faktor yang memberikan sumbangsi kepada trend bearish mungkin. Efek turunannya ya pasti. Turunannya ya. Dari penambangan Bitcoin. Betul, karena sangat berhubungan nih pergerakan harga. Miners juga berhubungan, salah satu faktor fundamental yang paling kuat yang bisa menaik turunkan harga. Iya. Itu seru banget ya. Jadi 2022 dibuka dengan perang. Iya. Lumayan ya. Ada lumayan nih pembukaan. Habis sebelumnya heboh pandemi, Iya. udah kan pandemi trennya udah mulai Iya. ada tengah. Mengawali tahun perang. Betul. Ya, tapi itu juga jadi titik masuk buat komunitas kripto untuk katakanlah naik panggung gitu. Ya, Seperti ya. yang tadi udah Kang Adli singgung, banyak ternyata tokoh-tokoh komunitas kripto yang kemudian memberikan charity Iya. dalam Angkanya besar ya. ya Oh, betul. lumayan. Angkanya besar betul. Dalam bentuk kripto kah atau apakah gitu, termasuk Gavin Wood ya, dia itu mantan CEO-nya Polkadot, dia yang pencetusnya Web3. Iya. Nah, Web3 itu apa? Nanti bisa kalian Nanti kita bahas bahas lagi. Selain Atau itu, baca di Ada baca Iya. di kotakripto.com. Oh, ya. kalau misalkan ini kan perang Ukraina dan Rusia, kalau misalkan tadi kan charity itu tuh rata-rata yang menyumbang ke Ukraina gitu, karena di Betul. sini dalam tanda kutip mungkin Ukraina jadi korban lah. Ya, gitu. betul. Tapi ini juga dimanfaatkan oleh Rusia, bro. Ya. Karena dengan adanya peperangan tersebut itu Rusia kan tadi seperti yang Tabur Hengki bilang banyak yang nge-ban gitu. Ya. Betul. Di sektor-sektor kayak gimana. Owner Chelsea aja Abramovich terkena dampaknya, Ya, harus benar. mau nggak mau harus menjual Chelsea Ya, gitu kan. ya. Nah jadi apalagi waktu itu saya pernah baca tuh SWIFT itu nge-ban loh, nge-ban Rusia gitu. Jadi untuk perputaran uang sendiri tuh Rusia ada kesulitan. Nah kripto ini dengan teknologi blockchain menjadi alternatifnya juga kan. Jadi untuk kedua belah pihak ini utilitas kripto tuh sangat dirasakan. Jadi masuk di situ. Masuk Ya. kripto. Jadi ketika ada kondisi krisis itu ternyata kripto Iya. utilitasnya malah Betul. ini ya kelihatan. Malah jadi panggung tersendiri Iya, sebenarnya buat betul. kripto. Seperti yang dibahas di episode selanjutnya, selalu ada hikmah. Iya. Balik peristiwa. Betul. Nah, jadi itulah ya pembukaan 2022 perang. Terus lanjut ke hebohan selanjutnya tuh yang heboh di mana-mana sampai media mainstream juga ikut Ya. heboh, Luna. Wah, Nah, gimana kayak tuh? Luna ya itu Nah, 2022 bearish itu di antara sekian banyak tadi agenda yang kaleidoskop yang kita baca itu Terra Luna tuh paling berpengaruh. paling salah dia. Paling salah. FTX mah lewat Terra Luna. Pokoknya Terra Luna ya. Terra Luna tuh yang jadi masalah awalnya. Itu awalnya gimana sih, Wi? Jadi awalnya sih gini. Jadi si Terra Luna tuh dia tuh punya stablecoin itu namanya UST. Jadi Terra Luna stablecoin. Nah si UST itu mengalami di-pegging kan. Jadi harusnya tuh USD itu 1:1 nilainya dengan dolar. Dolar 15.000 jadi kurs 15.000 gitu. Nah pada saat itu USD itu sampai turun di 0,88 dolar. Harusnya kan $1 tuh nilainya. Iya. Nah dari situ udah muncul tuh, kenapa nih di-pegging? Stablecoin kan harusnya 1:1 nih gitu. Stablecoin kan harusnya stable. Betul, harusnya stabil dong. Iya. Turun aja udah stable Iya, gitu iya. kan. Nah, jadi setiap stablecoin itu tuh punya aset lindung. Oke. Nah, misalkan ada Terra Luna nih, USD nih. Si USD itu supaya untuk menjaga nilainya itu dia mempunyai aset yang untuk menjaga nilainya itu supaya 1:1 gitu. Misalkan ada instrumen itu ada banyak, ada kripto, ada fiat juga. Misalkan dia ada beberapa juga dolar yang dimasukkan untuk melindungi nilai si USD tersebut. Ya. Nah ternyata si USD ini untuk melindungi itu aset lindung yang paling banyak tuh tokennya satunya lagi si Lunanya itu jadi gitu. ambruk bersama. Jadi ya itu Iya. jadi
kayak rantai lah gitu. Pada saat si USD turun terus, banyak yang likuidasi, nah otomatis pencegahan dan recovery-nya tuh menjual aset yang dia punya untuk melindungi nilai si USD tersebut. Salah satunya Luna itu. Nah akhirnya ya itulah tercium bau-bau tidak sedap, banyak investor yang nukerin stablecoin USD jadi yang lain, jadi USDT, USDC atau BUSD. Nah, sedangkan untuk tekanan jualnya USD itu tinggi. Sedangkan ini harus dilindungi nilainya nih si stablecoin USD ini. Akhirnya apa? Aset lindungnya itu dijualin juga termasuk Luna. Jadi pada saat penurunan harga USD, tekanan jual yang USD tinggi itu Luna juga ikut turun karena ya itu ada penjualan masif untuk melindungi si USD tersebut gitu. Jadi dua-duanya saling tarik ke bawah gitu. Ambruk bareng. Iya, itu jadi akar permasalahannya. Masalahnya sampai akhirnya beneran waktu bulan Mei kan beneran dar. Benar-benar dar aja kan. Ya, itu efeknya gimana sih waktu itu? Turun $100 ke $50, $30, akhirnya sekian dolar kan sampai hancur gitu. Hancur. Ya, tapi ini juga jadi pembelajaran untuk dunia kripto karena regulasi terhadap stablecoin itu diperketat. Gitu. Khususnya Amerika jadi membuat regulasi khusus untuk mengatur supaya kejadian stablecoin USD tidak terulang lagi seperti itu. Ini hikmah kedua. Iya, hikmah keduanya ada juga nih gitu. Hikmah kedua. Betul. Memang pengalaman itu buru terbalik tapi mahal gitu. Mahalnya kadang sampai berdarah-darah. Bukan berdarah lagi sampai ambil. Boncos ya. Boncos bro. Jadi siapa? Foundernya Dokwon ya. Iya. Nah, Dokwon itu sempat usaha kan setelah akhirnya udah beneran ambruk. Betul. Dia masih memperjuangkan. ada usaha lah. Sebetulnya bukan usaha Dokwon ya, tapi lebih ke usaha komunitas dari Terra Luna. Tapi Luna ini sebenarnya bisa dibilang awal mula winter nih sebenarnya kayaknya. Awal mula Iya, betul. 2022 Betul. ini Luna ya. Sangat setuju. Terus disusul setelah itu ada TX dong. Betul. Tapi sebelum FTX tuh Luna tuh ada efek domino juga ya, kayak Zero Capital bangkrut. Oh iya, itu banyak ya. Itu banyak sih. Company-company Ya, pasti yang ada lah gitu. Nah, udah itu beres, Bitcoin dan lain-lain sideways. Nah, diterpa lagi badai SBF is real bro. Nah, jadi FTX itu kan setelah Luna ya. FTX Betul. juga sama hebohnya lah ya gitu kan. Tapi kalau mau dibandingin nih, kehebohan FTX sama Luna gimana? Mana yang lebih berdampak gitu, yang lebih kerasa? Kalau dampak di pergerakan harga itu jelas Luna. Oke. Jauh. FTX tuh mungkin dia penurunannya hanya 1 hari kalau nggak salah di 7 sampai 9 November aja pada saat dia ada news gedenya gitu. Nah, itu aja. Kesininya dia sempat pullback terus sideways juga dan penurunannya tidak terlalu signifikan lah. Beda sama Terra Luna. Kalau Terra Luna tuh benar-benar ambil serap gitu. Itu kerasa banget sih. Gitu. Cuman FTX ini menyisakan domino efek yang berkepanjangan. Sampai sekarang masih. BTW kalau tentang SBF itu kita sempat bahas banyak kemarin di episode perdana di editorial. Mungkin teman-teman bisa langsung kesana aja harus nonton video ini soalnya di sini kita nggak mau bahas banyak tentang FTX dan SBF karena udah lama dan udah males nggak sih? Udah males ya betul. Udah luka digaramin. Oke, jadi itu setelah Luna di bulan Mei ya. Iya. Tadi udah sempat nyentuh sampai SBF. bulan Juni mungkin. Tapi aku mundur sedikit. Ada sempat Ethereum tuh ngapain tuh di bulan Mei ya? Iya. Di September bulan September tuh. Ya, Ethereum merge. Ada merge. Ya. Ethereum merge itu menjadi salah satu fundamental yang positif ya sebelum merge itu dilakukan untuk Ethereum, karena kalau misalkan kita lihat dari pergerakan harga ya, si Ethereum tuh termasuk salah satu aset yang bangkit kembali setelah crash Luna tuh paling cepat Ethereum. Karena ada triggernya, yaitu di September dia bakal ada pergantian konsensus gitu. Nah, tetapi pada saat pada saat pergantian konsensus itu sudah dilakukan, itu harga Ethereum malah turun. Gitu. Jadi menimbulkan pro dan kontra gitu. Kayak gitu. Tapi kalau menurut Arli, pro atau kontra? Kalau menurut saya sih karena saya semangat desentralisasinya membara, tinggi, pergantian konsensus dari proof of work ke proof of stake itu
saya nilai agak mencederai lah gitu Oke. sebagai dukungan terhadap desentralisasi yang diperjuangkan oleh Bitcoin awalnya gitu. Kalau saya sih pengennya ya proof of work tetap dilakukan, walaupun sekarang masih mungkinnya karena ada kan Ethereum versi proof of work gitu. Tapi ya itulah, kalau saya sangat disayangkan. Cuma mungkin ini salah satu bagian dari perkembangan di Ethereum juga. Mungkin Vitalik Buterin kedepannya bakal ada apa kan kita who knows ya. Kita tunggu 2023. Iya. Betul. Mas Vitalik mau bikin apa nih? Dan jangan lupa smart contract kita itu Ethereum pionirnya. Mungkin kedepannya ada apa nggak? Kita tunggu aja ya. Iya. Nanti mungkin kita bahas juga di episode 20 sekian. Ya mungkin. Nah, tapi kurang lebih kalau ngomongin kejadian besar di 2022 itu kali ya, kalau misalnya yang highlightnya yang dilihatnya dari artikel yang ramai dari website kita ya. Iya betul. Artikel yang membawa traffic tinggi, yang sayangnya kebanyakan negatif ya. Iya sih. Karena wajar sih. Kan juga udah bearish. Kalau kata berarti kan merah. Merah. Pasti yang di-highlight itu. Jadi kita tunggu ya, semoga agak ada hijau-hijau dikit di 2023. Tapi tadi kan kita ngobrol kondisi global. Nah, kalau di Indonesia itu apa sih yang terjadi di dunia kripto Indonesia 2022? Kalau di Indonesia itu ada beberapa main event yang kebetulan munculnya itu baru belakangan ini di menjelang akhir tahun ya, yang berkaitan dengan industri kripto. Salah satu yang bikin heboh itu ini akuisisi Tota, toko kripto oleh Binance itu. Bursa kripto paling besar berdasarkan volume perdagangan, dia masuk ke toko kripto. Sebelumnya kan sebetulnya mereka tuh udah jadi investor ya di toko kripto, tapi belum full di Desember dia caplok total tuh sampai udah resmi ya? Udah official belum sih? Udah diganti kan? Udah ya, berarti udah official ya? Udah official. Orang-orangnya CEO-nya baru reboisasi ya, betul, ribbon lah ya, dari pucuk sampai akar. Iya, benar. Apa nih, pajak tuh? Ya, pajak ya mulai diterapkan sejak bulan Mei juga pajak. Jadi pemberlakuan pengenaan pajaknya itu PPH dan PPN di total itu 0,21% ya. Itu pemberlakuan pajaknya juga sebenarnya sempat beberapa kali disenggol tuh sama Mas Sampai Menjau. CZ. Ya, CZ. Mas Sampai Menjau. Dia tuh bos besarnya Binance. Dia bilang katanya kalau sebetulnya pajak segitu tuh ketinggian gitu. Kalau dibanding sama exchange global jauh ya kan ya. Jauh iya. Binance tuh fee-nya cuma 0,1%. Kadang kalau misalkan kita maker tuh nggak ada fee itu. Apalagi kalau kita tradingnya pakai BUSD. Kalau di Binance ya. Kalau di exchange lokal tuh mungkin lebih dari itu, ada yang 0,3% mungkin kayak gitu. Selain Mas CZ, kayaknya pelaku lokal juga nggak pada tolong pemerintah ini agak karena setelah gitu. Setelah pemberlakuan pajak itu, data-data di bursa lokal itu asosiasinya menyebutkan data ternyata memang ada penurunan ini nilai trading lah. Tapi meskipun sebetulnya ada tren positifnya ya, kalau bisa dibilang positif. Jadi si trader kripto lokal Indonesia itu ternyata walaupun 2002 itu bearish, mereka meningkat tajam. Banyak inilah newbie yang pengen coba trading kripto. Volumenya naik terus ya? User barunya naik. Ada positif negatifnya, yang negatifnya itu trader tuh yang udah pengalaman khususnya ya, dia pada lari ke aksesuar kayak Binance, Bitget kayak gitu. Mungkin kalau untuk yang baru-baru dia coba-coba mungkin masih di exchange lokal. Karena lebih mudah dipahami mungkin kalau aman. Jadi ada plus minusnya lah ya. Betul. Selalu ada hikmah. Sebab dan akibat sih nggak jauh dari itu kan. Bro. Tapi yang terakhir itu yang pengesahan undang-undang Omnibus Law keuangan ya. Itu juga lumayan jadi highlight ya. Sama satu lagi ini
penerbitan ini CBDC. Oh, iya, Rupiah digital, Iya. proyek Garuda. Proyek Proyek Garuda baru ya, Desember juga masih itu. Ya, Desember, Desember juga. Desember, ya. Nah, itu juga kebetulan kalau mau dengar cerita lengkapnya, detailnya, ada juga ya di podcast Portal Crypto. Betul. Cari podcast CBDC Rupiah Digital. Ya, lengkap bisa sama Lengkap sama ahlinya di situ. Bahas. Apa sih pro kontranya, apa sih plus Ya, minusnya, apa sih gitu. minusnya. Bisa dilihat. Teknis juga di situ dibahas. Betul. Dan ada sudut pandang dari sisi komunitas Bitcoiners. Bitcoin maksimalis ada Mbak Dea tuh. Ada Mbak Dea Rizkita di Ya, situ. sama ada bisnis developmentnya Kunci. Ada Mas Dedi sama Pak Andri Alamsyah juga. Nah, itu ahli CBDC. Iya. Gitu. Jadi banyak warna-warni ya di Banyak sekali. 2022. Itu kan Warna-warni tadi dari Iya. fundamental ya, ngomongin Betul. isu-isu yang terjadi. Sekarang Betul. aku mau spesifik nanya ke Bapak Arli sebagai Boleh. analis portal kripto. Boleh sekali Teh. Kalau dirangkum nih 2022, Oke. pergerakan harganya gimana sih? Sebetulnya pergerakan harganya khususnya Bitcoin aja itu di 2022 tuh di kuartal 1 tuh Januari sampai Maret itu memang Januari turun, tetapi di Februari ke Maret tuh dia mengalami bounce. Jadi penutupan masih dibilang Januari ke Maret tuh masih sama aja gitu. Nah, yang jadi curi panggung di 2022 itu sebetulnya di kuartal kedua yang seperti saya bilang tadi nih masuk ke April sampai ke Juni. Nah ini nih bearisnya 2022 itu ada di situ karena Bitcoin itu mengalami penurunan harga sampai 65%. Makanya saya bilang terima kasih sebelumnya ke Dok Won ya karena udah mempertajam perosotan ya. Betul. Iya. Jadi kita bisa main-main di sini. bisa main-main di situ gitu ya, apalagi kalau misalkan yang masih ada modal juga bisa melakukan DCA gitu ya, Iya, nabung benar. sedikit demi sedikit nyerok lah gitu Iya. ya. Terima kasih Dok Won karena di kuartal 2 kita makan Bitcoin mengalami penurunan 65% dan diikuti oleh keseluruhan aset kripto, bahkan mungkin beberapa aset kripto turunnya lebih gila kayak gitu. Nah itu masuk ke kuartal ketiga dan kuartal keempat itu sebetulnya Bitcoin itu cenderung sideways setelah harganya datanya di situ-situ aja lah gitu. Mungkin FTX ya yang terakhir itu dia memang agak turun gitu, turun sampai dia breakdown major support atau harga terendah sementara yang tersedia di bulan Juni 2022 itu pada kasus FTX itu dia melewati itu penurunannya melewati harga itu gitu. Jadi menciptakan major support baru atau harga terendah baru di 2022 itu di pada saat FTX itu di 15.000 berapa lah. Nah dari situ udah nggak sampai sekarang tuh Bitcoin belum turun lagi ke angka 15.000 sekian belum gitu, malah cenderung ditahan supaya nilainya tuh dijaga di 17 ribuan gitu. Gitu. Jadi karena kita posisinya di bawah, mungkin itu sebagai tahap dari akumulasi gitu. Akumulasi nanti mungkin ada pergerakan impulsif, seharusnya kalau memang ini akumulasi, pergerakan impulsif itu bakal naik gitu. Nah nanti kita lihat aja respon di 2023. Terlebih nanti 2024 kita bakal ada halving kan ya, halving Bitcoin 2023 itu kita ada halving Bitcoin LTC gitu. Nah mungkin bisa jadi trigger juga yang bagus nanti untuk jelasnya dan untuk mengikuti proses-proses tersebut nanti teman-teman bisa terus pantengin aja portalcrypto.com gitu. Kita pasti bakal menginformasikan insight fundamental teknikal bahkan on-chain di situ lengkap gitu. Kayaknya kalau ngomongin 2022 seru banget, tidak ada Seru banget. habisnya. Betul. Mungkin durasi bisa 3 jam ya. Iya, ini durasi agak ini harus panjang ngomongin kalau Jadi, 20 SKS gitu. Iya, tapi balik lagi di sini di editorial ini kan pengen bahas dari sisi perspektif tim redaksi. Betul. Disclaimer, kita bukan ahli. Iya. Ini mah ngobrol santai ya berdasarkan kan mereka sehari-hari bikin berita. Sebenarnya gimana sih perspektif di balik isu yang diangkat Iya, gitu kan, betul. di balik kebijakan-kebijakan tim redaksi. Iya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang semua yang kita bahas, itu ada semua ya di website Ada. Portal Crypto, Lengkap semuanya semuanya. dari A sampai Z Betul. di tahun 2022 ini dengan artikel-artikel yang teman-teman saya tulis gitu. Iya. Mungkin satu lagi deh singkat, harapan untuk dunia kripto di 2023 dari Hengki. Harapan dari saya ya tentu ya pengennya yang bagus-bagus ya. Maksudnya tren beres ini kalau bisa ya disudahi. Iya, sudah bosan ya?
Oh, itu lagi kan terus berita terus skandal lagi kapan yang ininya gitu, yang menariknya gitu, yang menarik dari segi ini pergerakan harga misalnya kayak Betul, gitu. betul. Tapi mungkin di luar dari sisi pergerakan harga ya kita juga masih bisa eksplorasi dari pengembangan teknologinya ya. Iya, betul sekali. Karena nggak melulu Nggak tentang melulu tentang cuan, harga. gitu. Setiap tahun pasti ada perkembangan baru gitu, apa aja yang kita bisa adopsi dari kripto ini, dari blockchain ini, dan pengembang-pengembang di luar sana masih terus bekerja keras gitu. Karena kita tuh memang kripto ini masih baru lah ya, Bayi. belajar jalan lah gitu ya. Gitu. Kalau dari Ami? Kalau menurut saya sih Iya. mungkin sama ya, pengennya sih di 2023 itu nanti banyak kabar-kabar, isu-isu yang baik ya tentang kripto sehingga nanti sentimen positif itu lebih tinggi gitu. Pastinya nanti juga meningkatkan harga dari setiap aset kripto kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dari saya tuh kalau saya pribadi ya untuk melihat mungkin 2023 tuh jenis-jenis, ada beberapa jenis aset kripto nih yang bakal booming gitu ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih memilih di aset-aset kripto yang berhubungan dengan big data dan AI gitu. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya NFT dengan utilitasnya yang baru mungkin nanti bakal mencuat juga nih. Lagi. Iya, mencuat lagi kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, Mungkin siap. sudahi saja Saya obrolan di ruangan ini di episode kedua di editorial. Terima kasih Sip. Hengki dan Arli, teman-teman juga terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di episode ketiga di editorial. Dadah. Dadah.